mengatur dari bahasa Inggris permaculture sebagai singkatan dari permanent agriculture. Artinya pertanian dengan tatanan kehidupan yang lestari, yang terus-menerus dan permanen. Dalam hal ini, permaculture itu memiliki konsep yang serupa dengan konsep pertanian yang terpadu dan pertanian organik. Namun permakultur memberi penekanan pada desain, pada perencanaan, dan pada integrasinya, khususnya dengan implementasi pada praktek pertanian. Anda lihat yang kali lalu kedaulatan pangan kita di Joglo Inspirasi sekarang ini, itu ada pertanian khususnya pepaya Kalina, California, jenis Kalina. Nah, sekarang di belakang saya ini terlihat ini adalah benih dan pembibitan untuk bayam dan pokcai yang bermanfaat bagi kebutuhan pangan sehari-hari. Karena itu sebetulnya permaculture ini suatu integrasi. Kita membangun kedaulatan pangan bukan hanya satu jenis, tetapi berbagai jenis yang satu sama lain berintegral. Ya. Konsepnya ada 3. Yang pertama itu adalah peduli bumi. Ya. Prinsip dari permaculture atau permakultur adalah peduli bumi. Bumi adalah tempat kita yang harus kita sayangi. Karena siapa yang menyayangi bumi, dia akan menghasilkan buah kasih sayang pula dari bumi. Siapa yang peduli bumi, dia mendapatkan anugerah kekayaan dari bumi itu sendiri. Maka dari tempat ini, saya ingin mengajak Anda semua, para pecinta alam, pecinta bumi, pertanian khususnya, untuk mulai bergerak, mulai membangun bumi ini, khususnya di Pulau Bali ini. Karena kita mau meningkatkan suatu bidang pertanian unggul di Pulau Bali ini. Nah, peduli bumi itu yang pertama, yang menjadi sebuah prinsip atau etika dasar daripada apa yang disebut dengan permakultur tadi. Yang kedua adalah peduli manusia. Manusia berperan sebagai desainer, ya. Untuk apa? Untuk kehidupannya sendiri, yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depannya. Manusia adalah bagian yang merencanakan, yang mendesain kehidupan. Karena itu butuh suatu permakultur di mana dia ada perencanaan, ada desainnya, dan ada implementasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi. Integrasi di sini adalah sebuah usaha untuk mengembalikan surplus input dari alam, dari bumi ini, suatu persatuan, kesatuan yang holistik antara apa yang menghasilkan di bumi dengan sisa-sisa atau limbah itu sendiri. Maka ada proses pengembalian limbah itu untuk kebutuhan kembali daripada pertanian itu sendiri. Maka pembatasan konsumsi supaya kita itu menggunakan alam, makan itu jangan terbuang-buang, ya. Karena ini semua mempengaruh, ya. Ekosistem itu punya keseimbangan antara alam, bumi, dengan lingkungan, dengan manusianya sendiri yang menggunakannya. Maka prinsip yang ketiga itu sangat penting, yaitu integrasi antara peduli bumi dan peduli manusia. Para pencinta alam yang terkasih, khususnya sahabat Joglo Inspirasi dimanapun Anda berada. Siang ini saya berdiri di sini di Joglo Inspirasi, di tengah suasana yang agak sedikit mendung dengan alam yang asri. Kami dikunjungi oleh beberapa tamu dari Denpasar dan dari berbagai tempat yang untuk melihat bagaimana kita mengembangkan suatu permakultur yang baik, ya. Karena filosofinya adalah filsafat kerja, di mana pertanian dengan tatanan kehidupan yang lestari, ya, lestari, terus-menerus dan permanen. Terus-menerus dan permanen. Maka ada dasar etika dalam permakultur ini. Etikanya adalah manusia itu
harus menggunakan alam dengan seimbang. Etikanya adalah keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu satu filosofi dalam permakultur. Kalau di Bali itu sudah kita dengar dan tahu baik, ya, mungkin saya ulang kembali, kita punya prinsip yang saya ambil sebagai orang Bali itu adalah Trihita Karana, di mana keseimbangan alam ini penting dengan hubungan dengan manusia dan dengan Allah sendiri. Ya. Keseimbangan ini dibutuhkan juga oleh kita manusia. Ya. Kalau kita tidak seimbang, itu maka akan terjadi minus, ada kekurangan. Ya. Kita harus menseimbangkan kehidupan ini. Sehingga antara produksi, antara konsumsi, terus penggunaan hasil-hasil bumi ini terus digunakan bersamaan. Maka permakultur di Joglo Inspirasi ini akan dibangun bukan hanya tanaman, tetapi pohon, juga kebun binatang, ya, ada pemeliharaan di sini, ada kambing, ya, selain lele, ya, selain pohon pisang dan juga pepaya yang ada, kelapa, semua dikembangkan. Bahkan binatang-binatang yang ada di sini itu berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Filosofi sebagai sebuah etika yang ada di permakultur itu selain keseimbangan adalah berkelanjutan, sustainable. Ya. Kali lalu dalam kedaulatan pangan episode yang pertama saya mengatakan bahwa pangan ini bukan hanya berhenti untuk supaya saya jangan lapar, tetapi adalah supaya terus-menerus menghasilkan sesuatu, maka ada berkelanjutan. Sustainable ini sangat penting. Nah, kita manusia memiliki akal budi, harus bisa membangun alam ini, mencintai bumi ini, untuk menghasilkan suatu makanan, suatu kebutuhan pangan, tapi menganut keseimbangan yang permanen, yang menjadi sebuah habitus, di mana semuanya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, keseimbangan dan permanen, berkelanjutan, itulah yang menjadi prinsip etika di dalam membangun filosofi hidup permakultur. Semoga ada sesuatu insight setelah ini, dan terima kasih untuk Anda semua yang mendengarkan, dan jangan lupa, mari datanglah ke Joglo Inspirasi Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Salam sejahtera, sampai jumpa.